Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang jam setengah 9 pagi. Saya habis dari Bandara Suta ya. Sekarang mengarah ke BSD teman-teman. Oke, kita scan tiket keluar dulu ya. Oke, jadi untuk tarif parkir di Terminal 2 ini untuk motor ya, itu 7.500 sudah flat teman-teman, seharian ya, bukan selama 24 jam tadi tulisannya. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian lama ya parkir ya, soalnya tarifnya bakal sama aja. Oke, ini kita langsung putar arah ke arah sini teman-teman. Sekarang tanggal 27 Maret 2025 teman-teman. Sekitar 4 atau 5 hari menuju Lebaran Idul Fitri ya teman-teman. Sebelumnya saya ingin ngucapin mohon maaf lahir dan batin nih teman-teman. Oh, bentar deh. Salah kayaknya kita ya, harusnya lewat dalam. Cuman nggak apa-apa, ada temennya ya. Ya, saya ingin ngucapin mohon maaf lahir batin teman-teman. Emang saya belum lama ya di YouTube, video saya juga baru dikit banget. Saya juga baru touring 1 kali teman-teman ke Jogja ya, Januari akhir kemarin. Tapi saya ingin minta maaf kalau emang ada kesalahan yang nggak saya ketahui ya, atau ada kata-kata atau tindakan yang menyakiti hati atau balasan-balasan komentar saya. Saya minta maaf, semoga kita semua bersih dan suci kembali ya setelah Ramadan ini selesai. Amin. Oh iya, ini saya emang kebetulan sejak yang touring ke Jogja kemarin tuh belum touring lagi teman-teman. Karena pertama lagi banyak urusan ya di kerjaan. Jadi nyari cuti sama liburnya tuh juga belum ada teman-teman. Terus sebenarnya nih hari ini besok ya, saya udah ada rencana pengen touring, nggak jauh sih, paling ke Jawa Barat gitu teman-teman, ke daerah selatan pantai. Cuman sejak hari Senin, ini kan hari Kamis ya teman-teman, sejak hari Senin 4 hari yang lalu tuh tiba-tiba saya kena flu sama radang tenggorokan teman-teman. Ini suara saya juga agak bindeng ya. Jadinya kayaknya kita tunda dulu sampai habis Lebaran. Kalian Lebaran pengen pulang kampung apa tetap di rumah nih teman-teman? Biasanya kan Lebaran kalau yang tinggalnya di Jabodetabek ya pada pulang tuh, ada yang ke Sumatera, Kalimantan, Lombok, NTT, NTB, Bali. Aduh, tadi tuh paling banyak saya lihat yang ke Sumatera teman-teman hari ini. Yang pulang ya, yang pulang ke Sumatera. Nah, intinya buat teman-teman yang mau mudik, mau ketemu keluarga besar ya, mau ketemu keluarga kecil, mau pulang kampung, itu hati-hati di jalan teman-teman, stay safe, jangan ngebut-ngebut ya. Yang penting fokus, tetap perhatiin sekitar, jangan sampai kita kehilangan fokus ya, tiba-tiba ada yang nyeberang, itu kan suka gitu ya. Agak ngeri, tiba-tiba ada yang berhenti, tiba-tiba ada yang belok. Emang jalanan tuh kadang nggak bisa diprediksi, kayak gini nih, kayak mulus-mulus aja bisa jit, tiba-tiba ada orang berhenti gitu kan, entah itu karena ada trouble di kendaraannya dan sebagainya. Intinya kita tetap hati-hati di jalan, jangan meremehkan ya. Nah, ini kayaknya ini jalan baru ya, dulu tuh nggak lewat sini teman-teman. Dulu tadi kan kita belok kiri ya, lewat jembatan tadi tuh. Dulu tetap lurus. Kalau motor bisa juga, cuman kayaknya dialihin ke sini nih. Saya terakhir kali ke sini tuh juga tahun lalu, April 2024. Pokoknya ini udah agak-agak lupa ya sama jalanannya.
Kondisi kayaknya tadi habis hujan di sini pagi-pagi teman-teman, soalnya bisa dilihat jalanannya basah. Oke, ini ada bundaran nih, masih ingat nih saya. Waktu itu sempat nyasar teman-teman. Kita ke arah itu aja ya, Benda ya, Jakarta. Berarti kita ambil kanan. Bentar deh, ini balik lagi nggak sih? Balik lagi ya? Oh iya iya iya. Oh, oke. Apa emang diputerin ya? Soalnya saya pernah tahun lalu ke arah yang perimeter utara itu malah jauh teman-teman, malah nyasar. Terus saya tadi ikutin pelang jalan ya di belakang Jakarta ke kanan ya, kan perimeter utaranya ke kiri tuh. Ternyata muter balik, apa emang kita emang ini diputerin aja ya? Soalnya saya lihat motor juga pada kesini sih. Cuma nih kalau balik lagi ke bandara sama aja bohong ya, buang-buang bensin. Ini juga belum isi bensin saya teman-teman, udah 1 bar tuh. Coba ya kita lihat ya kemana ini. Moga, aduh ini mah balik lagi ya. Iya nih balik lagi teman-teman. Kayaknya mau harus lewat sana ya. Soalnya kiri tol nih Jakarta. Kayaknya Jakartanya ke tol ya. Oke. Kita salah jalan kayaknya teman-teman. Malah balik lagi. Oh iya nih kondisi cuaca mendung banget, gelap teman-teman. Oh enggak deh, ternyata kita benar teman-teman. Benar benar benar. Nih bisa belok kiri kita, kan kalau bandara sana ya. Nah ini Benda nih, kalau Benda saya tahu. Oke. Untungnya hari ini tuh saya udah ambil cuti sebenarnya jauh-jauh hari teman-teman, dari hari Kamis ini tanggal 27. Itu emang karena rencananya ada pengen touring tipis-tipis ya, cuman nah ini kondisi kesehatan juga takutnya makin lama sembuhnya kan, takutnya lebaran ketemu saudara-saudara lagi sakit kan nggak enak ya. Ini kita ke arah Tangerang lurus ya. Oh iya ya, kalau berangkat lewat sana. Kita lurus buat ini. Sini kayaknya lurus. Oh ya kemarin juga tanggal 26 ya saya habis servis KSG yang kedua teman-teman, karena kebetulan kilometernya udah nyentuh 4.000 ya. 4.244 sekarang. Kemarin 4.100-an. Itu kan keluhannya cuman geredek aja di motor teman-teman, sama kayak NMAX di generasi sebelumnya ya. Saya sering baca-baca di grup gitu, di grup Facebook ya, keluhan-keluhan user NMAX generasi 2 tuh emang geredek juga. Jadi saya nggak terlalu kaget lah kalau yang generasi 3 ini, yang Neo ya khususnya ya, bisa geredek juga. Entah kalau yang user Neo atau Turbo ya yang lain ngalamin hal yang sama apa enggak. Cuman biasanya itu kalau di awal-awal aja, kayak misalkan motor udah nggak dipakai 2 hari gitu ya, terus kita pakai lagi waktu baru ngegas tuh, waktu baru kita tarik gas tuh dia geredek teman-teman CVT-nya. Dan biasanya kalau udah nyetir udah di jalan 30 menitan udah panas kayaknya ya, itu udah hilang. Makanya biasanya untuk ngatasi geredek itu saya sementara tuh ngepanasin dulu sebelum kita pakai jalan, kayak 2 menit 3 menit kita nyalain, kita standar 2 ya kan, udah kita nyalain nanti langsung kita pakai, itu nggak geredek teman-teman, justru normal. Nah setelah di KSG
Kemarin itu geredeknya hilang teman-teman, udah nggak muncul lagi ya. Kayaknya emang harus dibersihin aja di CVT-nya, soalnya kemarin sih waktu KSG emang cuman sikat-sikat CVT aja ya saya liatin. Setelah itu udah normal lagi sih, kayaknya emang harus sering-sering dibersihin aja. Oh, ada pesawat tuh turun. Kira-kira gini teman-teman, suasana di Bandara Soekarno-Hatta ya, Tangerang menjelang Lebaran. Udah lumayan rame yang mau ke daerahnya masing-masing ya. Bentar deh, kayaknya saya nggak pernah lewat sini. Biasanya saya lewat sana teman-teman. Kayaknya saya pengen putar balik aja. Ini takut makin jauh ya, soalnya bensinnya udah 1 bar. Kita putar balik aja deh. Harusnya bisa yang tadi. Tapi kan udah 1 arah ya tadi ya kalau nggak salah ya. Apa sini nih? Ini saya beneran nggak tahu ya jalannya kemana. Cuman ngira-ngira aja nih, harusnya kita kan tadi menjauh ya dari sebelah yang arah putaran balik tadi. Jadi harusnya kita belok sini, nanti ketemu lagi sama jalan nih. Semoga. Kalau putar balik tuh gimana ya, kayak kadang ada rasa sayang aja, kita tanggung udah nyampe sini ya kan, malah putar balik. Biasa, nurutin ego. Oke, ini saya nggak tahu ini di mana. Cuman rame ya, banyak mobil yang lewat sini, banyak motor juga. Harusnya ini menuju ke Tangerang. Oh iya, ini di akhir bulan Maret Shell juga sering banget kosong teman-teman, yang V-Power khususnya. Itu di daerah BSD kosong. Kemarin waktu mau berangkat ke Suta ya, juga kosong di daerah Tangerang Kota. Saya nggak tahu kenapa ini tiap akhir bulan kayaknya jadi demen amat kosong ya. Semoga aja bulan April nanti nggak naik deh harganya. Soalnya kan ini udah 2 bulan nih berturut-turut nih. Februari kemarin kan waktu Januari akhir sempat kosong tuh teman-teman. Tiba-tiba bulan baru naik harga. Terus waktu bulan Maret juga akhir Februari kan kemarin kosong. Tiba-tiba naik harga nih di tanggal 1. Semoga nggak naik lagi, cuman ya nggak masalah sih naik juga ya. Cuman jangan dikosongin kalau bisa. Tapi kalau emang dari sononya kosong ya nggak apa-apa, karena emang mau gimana lagi ya kan. Oke, ini kita sekalian jalan-jalan aja teman-teman menuju ke BSD ya. Oke, ternyata jalan yang tadi bener ya teman-teman. Keren. Ini kita lagi beruntung nggak nyasar. Jadi ini emang jalan biasa. Kalau dulu ya saya pulang dari bandara tuh naik motor lewat sini teman-teman. Nama daerahnya apa nih? Maksudnya ini masih Benda ya. Biasa lewat sini, dan ternyata tadi emang kayak motong jalan gitu. Emang agak beda jalurnya sama kalau mau berangkat ya. Oke, kita harusnya tinggal ikutin jalan aja teman-teman. Masih ingat nih saya kalau lewat sini. Oke, bensin sudah berkedip. Biasanya kalau udah kedip gini itu masih kuat 40 km. Soalnya kan saya sering isi full, kalau udah kedip-kedip gini tuh masih suka sisa 1,2 liter lagi teman-teman. Soalnya kan kapasitas tangkinya 7,1 ya. Biasanya tuh baru dapat 6, ya 6 liter. Masih sisa, jadi harusnya masih aman. Semoga nanti
Shell terdekat yang kita lewatin nggak lagi kosong ya, power ya atau nitronya, karena udah biasa aja sih ngisi itu, jadi kayak nggak mau berubah-berubah dulu ya kan. Cuman kalau emang kosong banget ya udah jangan idealis ya. Kita isi yang ada aja nanti. Kalau udah jalan 30 kilometer. Ini kan kalau udah kedip-kedip dia ada trip F ya. Tanda udah berapa jauh kita jalan sejak indikator bensinnya kedip. Oke, ini harusnya kita tinggal nyari putaran balik teman-teman. Udah di Daan Mogot ya. Oke. Ada truk lagi mutar. Cakep. Harusnya sih 30 kilometer masih nyampe ini ke BSD teman-teman. Asal nggak di gas dalam-dalam aja ya. Nggak digeber. Gasnya kuat. Sampai 30-40 kilo. Aduh, kenapa nih? Oke. Agak macet ya di sini ya. Oke, kita udah sampai di flyover nih teman-teman, di Dan Mogot ya, menuju ke Tangerang. Wah, mendung banget nih, kayaknya di BSD udah hujan. Oke, Tangerang lurus. Moga-moga di sana belum hujan ya. Soalnya kayak tanggung banget kalau kita mau ganti jas hujan ya. Saya sebenarnya termasuk orang yang kurang suka pakai jas hujan teman-teman. Soalnya gerah. Terus juga males ganti aja sebenarnya. Pengen yang simple. Makanya kan sekarang banyak kayak brand-brand luar ataupun lokal yang emang ngeluarin jaket yang anti air gitu teman-teman. Cuman kan kalau hujannya deras, walaupun bahannya parasut sekalipun bocor juga ya. Bahkan saya pernah punya jas hujan Axio teman-teman. Sorry ini sebut merek. Itu emang enak kalau lagi hujannya nggak gede-gede banget. Cuman kalau udah badai itu di bagian resletingnya suka rembes. Makanya kayaknya better itu kita dobelin sama jas hujan plastik teman-teman. Entah itu yang di luar jas hujan plastiknya atau yang di dalam gitu. Tuh dijamin di daerah body ya, di body ke atas tuh nggak itu apa namanya, nggak bocor ya, nggak remes, kering. Oke, kita ambil kiri nih teman-teman, arah Tangerang Kota. Ini suara saya mau habis ya. Sebenarnya kalau ke bandara ya, enaknya naik motor tuh pertama parkirnya murah. Terus kedua, ya lebih cepat aja, soalnya kan cenderung macet ya jalanan ke arah sana tuh. Jadi daripada kita nge-stuck lama-lama di jalan, naik motor kan enak juga ya, nggak terlalu jauh juga sih sebenarnya dari BSD tuh. Ya selama-lamanya 1 jam teman-teman. Oke, udah gerimis di sini. Kita gas aja deh, tanggung. Paling ntar kalau deras banget kita nado aja deh. Lagi nggak mood saya teman-teman pakai jas hujan. Pengennya cepat-cepat sampai di rumah aja gitu ya, rebahan, istirahat. Bismillah. Semoga nggak ada kereta yang lewat. Kita hijau ya.
Oke, sudah hampir 7 kilometer sejak indikator bensin berkedip teman-teman. Harusnya di depan kalau saya nggak salah inget ya, itu ada Shell. Waktu saya berangkat ke bandara kemarin tuh, itu Shell yang arah sini ya, arah balik itu ada, tapi dia kosong, tinggal sisa super aja. Mana yang di dekat Pamulang ya, kemarin tuh dia cuma ngelayanin ganti oli aja teman-teman, servis aja, bensinnya lagi kosong. Oh iya, ini juga sebenarnya ya, kalau cerita sedikit ya, kalau jujur aja, saya bikin channel YouTube ini tuh emang sekedar ngisi waktu luang teman-teman. Kayak pertama di kehidupan nyata ya, di real life gitu, yang bukan konten kayak gini. Itu tuh sebelumnya saya agak apa ya, bukan pemalu ya, agak kurang bagus deh public speakingnya teman-teman. Waduh deras, nggak apa-apa lah ya, kita lanjut aja. Agak kurang bagus public speakingnya, terus saya nyari cara gimana caranya supaya bisa ningkatin skill itu teman-teman. Dan ketemulah ide bikin channel YouTube ini teman-teman. Jadi saya riset dulu kan kebutuhannya apa aja, equipmentnya yang dibutuhin, kamera, mic ya kan. Saya cari-cari mana yang kira-kira value for money ya, worth it gitu, baru saya beli. Terus saya coba belajar 1-2 minggu, record aja, random ya, nggak saya posting gitu. Soalnya awal-awal jujur aja, emang agak aneh ngomong kayak gini sendirian teman-teman. Kayak ini mau ngomong apa ya kan? Gimana caranya biar orang bisa nikmatin gitu. Terlebih lagi saya sendiri sadar gitu, public speaking saya juga masih kurang. Jadinya kayak putar otak lah, gimana belajar ngeliatin dari konten-konten orang yang udah besar channelnya ya kan. Aduh ini deras parah, kita kayak kudu neduh dulu. Aduh, kita neduh dulu ya di pom bensin Vivo ya. Oke, kayaknya udah nggak terlalu deras ya. Kita lanjut aja teman-teman. Sudah lelah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Waduh, suara udah tanda-tanda mau habis banget nih. Ya, saya sering salah jalan nih di sini nih. Jadi malah ke arah Karawaci ya. Jadi harusnya kalau kalian mau ke BSD atau Alam Sutra dari Tangerang City ya tadi ya, ini ambil yang kiri teman-teman, jangan yang kanan naik ke atas. Oh saya udah ada 3 kali apa salah mulu, jadi muternya jauh ya, lewatin jembatan, muter di McD depan sana. Tapi sekarang sudah belajar dari kesalahan ya kan, tidak akan menyia-nyiakan waktu lagi dengan salah jalan. Oh, di sini masih deras. Ya udahlah, nggak apa-apa. Masalahnya saya bawa tas sih, ada baterai gitu-gitu teman-teman. Cuman ya udah, harusnya aman ya. Tumben banget hujan hari ini. Kemarin aja panas pol. Kirain musim hujan udah berakhir ya kan. Kadang gitu teman-teman, kalau lagi di rumah ya, atau lagi di kafe, kantor, hujan gini tuh enak ya.
Cuman kalau udah lagi di jalan kayak gini, hujan gini tuh kayak aduh kenapa harus hujan gitu. Cuma ya udah sebisa mungkin kita syukuri aja. Semoga nggak tambah sakit aja nih. Tipu kita guys. Di Vivo tadi kelihatannya udah reda, ternyata di sininya masih wah ada semangat tuh nggak bisa nih, harus nyaksikan ini. Kita ganti dulu deh. Ada kang parkir, takut ditagih, nggak bawa cash masalahnya nih. Maksudnya kalau ke minimarket gitu ya, ada tukang parkir, soalnya nggak bawa cash. Walaupun ada kemungkinan nggak apa-apa ya nggak bayar, cuman pernah saya cuman numpang teleponan aja di atas motor ya. Waktu mau keluar ditagih parkir. Oh, udah dari situ nggak respect. Ini kolong jembatan nih, kita ganti dulu deh. Kita ganti jas hujan dulu guys di sini. Oke, kita udah ganti jas hujan. Ini karena deras aja nih. Untung masih nyimpen jas hujan plastik saya. Soalnya cerita dikit, jas hujan saya yang Axio udah dimaling teman-teman. Di parkiran ya, waktu itu kan hujan tuh waktu ke kantor. Tiba-tiba apa namanya? Tiba-tiba hujan kan, saya pakai jas hujan akhirnya. Nah, kita isi BP dulu deh. Kita isi BP aja. Daripada kosong nih, udah 11 kilo. Agak ragu juga kalau mereka masih punya ya. Masih sering kosong selnya. Tadi kan kosong juga tuh yang kita lewatin. Oke, kita isi bensin dulu ya teman-teman. Oh ya, sorry. Mbaknya lagi ngisiin yang mobil dulu. Kita tunggu aja. Berapa ya isinya ya? Biasa sih sel kalau udah kedip full tanknya tuh sekitar 78.000 ya. Paling ini kita isi 75 aja yang ultimate ya berarti ya. Ini juga kayaknya baru kali ini nih saya pakai BP. Dari kemarin shell mulu soalnya ngumpulin poin kan ya, lumayan. Udah ada 300-an saya. Kalau BP sih saya sempat cek juga, dia nggak ada apa namanya aplikasinya. Kalau di Indonesia baru ada di luar ya. Koreksi teman-teman kalau salah. Kita nongkrong dulu. Kalau BP sepi ya, walaupun ada isu Pertamax oplos kemarin. Oke, darsa kita ultimate ya mbak, 75. Kalau BP nggak ada aplikasinya ya mbak? Iya, dia dari sistem kami aja paling membernya. Dari mana? Jadi setiap pengisian diinput dari plat nomornya. Jadi Oh. dari sistem kami ya. Oh, Udah ada member? belum. Mau dibuatin member nggak? Boleh, tapi tinggal nyebut nomor aja berarti ya? Iya, cuma sebutin nomor telepon sama nama aja. Oh, boleh deh. Plat nomor. Terus dapat poin gitu berarti? Iya, kita lagi ada pengumpulan poin. Kalau yang ultimate 8 kali poin. Seliter ya? Masih di 3 liter nanti dapat merchandise Oh, sampai akhir April. oke. Ini agak ribet ya.
Minimal 3 liter gimana, Mbak? Boleh nomor teleponnya? Oke. Oke, ini kita lagi didaftarin member. Dapat merchandise-nya kalau apa tuh, Mbak, tadi? Kalau udah 8 kali stempel. Oh, stempelnya dari ini ya, Iya. di input gitu. Iya. Nanti sih pengisiannya bilang aja ada member gitu ya. Oh iya, oke, Ini di BP manapun udah ikut. oke. Kasih ya, Mbak ya. Ya, ini ya Pak. Ada keterangannya dari Perindo. Oh, di sini enggak. Oke, kasih, Mbak. Oh, apa ini? Promo. Oh, ntar aja deh, saya baca di rumah. Oke. Barnya full, tapi saya tadi nggak sempat lihat ya si cairan bensinnya tuh sampai penuh apa enggak. Cuman kayaknya enggak deh. Oh, saya baru tahu teman-teman kalau BP ternyata juga ada sistem membershipnya. Tapi dia emang nggak kayak Shell kalau di Indonesia ya. Dia nggak pakai aplikasi gitu di handphone. Tapi setiap pengisian kita ngomong udah ada member gitu. Kalau belum ada kita daftar dulu kayak tadi. Cuman input nomor telepon sama nama kalian. Habis itu nanti dia inputin plat nomor kendaraan kita gitu. Nanti kalau udah jadi tiap ngisi bilang udah ada member, baru tinggal diinput aja dapat poin. Tadi juga katanya lagi ada promo sampai tanggal berapa April gitu. Kita dapat merchandise setiap kalau udah 8 kali ngisi minimal 3 liter ya kalau nggak salah. Cuman harusnya ada sih ya di website mereka promo-promo kayak gitu ya infonya. Oh gitu-gitu, oke. Berarti bisa banget jadi opsi nih teman-teman kalau kalian pengen pakai bahan bakar selain Shell ya. Aduh. Nah kan udah reda nih hujannya. Oh iya, ngelanjut cerita yang tadi teman-teman soal jas hujan. Jadi waktu itu saya ke kantor hujan kan deras di daerah Sudirman. Saya pakai jas hujan tuh waktu udahan. Saya masih di parkiran yang bukan parkir liar sih ya, bukan yang pasti sebutannya apa ya, bukan parkiran resminya gitu deh. Parkiran yang orang punya tanah dijadiin lahan parkir kayak gitu. Biasanya tarifnya flat seharian 10.000. Saya parkir deh di situ. Setelah itu sampai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Saya balik-balik jas hujannya nggak ada. Ini siapa yang ngambil? Mana musim hujan juga ya kan waktu itu. Untungnya waktu sorenya nggak hujan. Ya biasalah, saya udah tahu nih kalau tukang-tukang parkir kayak gini nggak bakal tanggung jawab. Mereka juga nggak hafal kali kalau helm kita hilang. Makanya saya setelah itu tuh kalau ada apa-apa, waduh, tuh. Setelah itu kalau ada apa-apa udah malas komplainnya. Jadi kalau lagi bawa jas hujan gitu-gitu, kalau bisa langsung saya masukin aja ke dalam jok, nggak saya. Biasa kan saya gantungin di sini teman-teman, biar kering juga kan. Soalnya jas hujan tuh kalau basah disimpan di jok, tuh bau nanti. Malah hilang ya kan. Belum beli lagi nih sampai sekarang. Itu hilangnya waktu bulan Desember kemarin apa kalau nggak salah ya, apa November gitu. Saya lupa. Belum beli lagi karena emang ya ini pakai plastik kan.
murah ya kan, di pinggir jalan banyak 10.000. Cuman minusnya berisik aja nih. Kresek-kresek. Nah, ini suka heran saya kadang kalau lewat, aduh, gokil. Nggak nyangka dalam guys. Suka heran nih saya lihat sini. Walaupun hujan kayak gini, kondisi cuaca apapun ramai mulu. Cuman ini bentar lagi kan libur lebaran ya. Harusnya jalanan bakalan mulai sepi sedikit demi sedikit. Nah, kalau udah gini nih, saya malesnya. Hujannya udah berhenti ya, rintik-rintik doang. Pakai jas hujan tuh, ya gimana ya, kurang enak aja. Selera sih, selera nggak tuh. Ini kita udah mau nyampe daerah Alam Sutra nih teman-teman. Aduh, cipratan guys. Oh iya, untuk motor NMAX Neo S ini ya, saya belum pernah ada ganti-ganti part. Cuman untuk oli, saya di KSG pertama tuh yang gratis oli Yamaha, saya cuman pakai Yamaha. Terus setelah itu saya ganti ke Shell Advance Ultra yang 5W10 teman-teman, yang buat skuter matic ya tulisannya. Itu saya udah pakai 2 kali. Nah rencananya dalam waktu dekat ini saya pengen ganti oli lagi, cuman belum tahu kapan. Kalau besok enakan mungkin besok atau lusa. Kemarin sempat mau ganti juga sekalian KSG 2 yang saya udah 4.000 km itu di bengkel resmi Yamaha. Sekalian pulangnya saya juga ke Shell ya. Cuman yang pertama itu habis, yang oli yang sama itu habis. Terus ke Shell kedua di daerah Pamulang tuh lagi nggak buka itunya, tempat penggantian olinya. Jadinya ya udah saya tunda dulu. Cuman biasanya saya ganti oli itu kalau kilometernya udah 1.250 teman-teman. Itu udah mulai ganti. Tapi selama 2 kali ini, yang pertama ya, Shell Advance Ultra yang pertama itu kan udah pernah ganti tuh. Itu sekitar 1.000-an sekian kilometer. Itu dia nggak nyusut teman-teman. Mungkin karena masih 1.000 ya, mungkin beda cerita kalau udah 2.000 kilometer. Mungkin dia bisa nyusut nanti. Nah, dia nggak nyusut. Udah saya minta check-in kan ya ke orang Shell-nya waktu dia ngeluarin oli lamanya. Nah tapi waktu ke Jogja kemarin kan saya sempat ganti oli itu teman-teman, yang Yamaha itu dari KSG 1 tuh yang gratis. Itu baru 1.200 km. Dia udah nyusut 200 mili. Jadi waktu dicek sisanya tuh cuma 700 mili teman-teman. Itu padahal baru 1.200 ya. Nah dari situ jadi patokan saya nih. Oh kalau mau ganti ya di kilometer kurang lebih seginian gitu, 1.200-an. Itu ke bawah sampai sekarang. Cuma balik lagi, semua orang punya metodenya masing-masing ya. Ada yang 2.000, ada yang 4.000. Jadi nggak masalah, nggak ada ngejudge atau gimana pun. Cuman berbagi sharing pengalaman aja ya teman-teman. Ini sekarang tuh juga olinya harusnya udah 1.200-an kilometer. Saya pengen ganti lagi nanti. Cuman lagi nggak beruntung aja nih, Shell-nya sering, aduh, sepatu kena guys. Shell-nya sering kosong. Kalau nggak kosong olinya, kosong orangnya. Oke, kita sampai juga akhirnya di Alam Sutra. Bentar lagi sampai rumah. Bisa rebahan. Biarin dah nih sarung tangan basah. Oke, siapa nih yang demen kesini nih teman-teman? Dari dulu nih ya, jam Alam Sutra ini masih sama, ikonik lah daerah sini. Ini juga Flower Bliss ya kan.
Di sini hujan masih deras, nggak nyampe nih, nggak nyampe bawah. Jadinya basah sebagian, biarin. Bentar lagi nyampe rumah, ganti. Oke, masih cukup lama. Kita tunggu dulu lampu merahnya. Oke, sudah hijau. Kita lanjut jalan lagi, teman-teman. Oh, ini emang, aduh, banjir. Semoga nggak ada yang lewat kanan. Pernah nggak sih kalian kecipratan sampai helm gitu ya? Gara-gara ada yang ngebut. Pernah tuh saya sekali kejadian kayak gitu. Lagi hujan kan kalau di daerah Parung tuh, itu kan jalanan pinggirannya sering kegenang ya airnya kalau hujan terus. Wah, itu saya lagi jalan naik motor santai ya kan, tiba-tiba ada mobil keguyur mandi. Untungnya pakai jas hujan ya, cuman gini amat. Kayak gitu ya, cuma ya udah pengalaman aja, jadi ceritakan sekarang. Oke, ini kita udah di daerah BSD sebentar lagi, teman-teman. Sekarang udah jam setengah 10, kurang lewat ya, setengah 10 lewat 7. Kita udah di jalan berarti sekitar 1 jam ya. Tadi kan kita jam setengah 9 kalau nggak salah ya, dari parkiran bandara. Atau sejam tadi, lupa. Yang 9 kurang nggak ya? Setengah 9 ya? Intinya hampir sejam harusnya. Jadi kalau kalian di BSD naik motor ke Bandara Suta tuh sebenarnya nggak terlalu jauh, teman-teman. 1 jam aja. Dengan jalan santai ya. Saya juga tadi nggak ada ngebut-ngebut, sempat neduh juga, sempat isi bensin, sempat nyasar ya kan, sempat nggak yakin sama jalan yang saya pilih. Jadi ya bisa disesuaikan lah kalau kalian lagi buru-buru atau lagi ada penerbangan gitu, bisa disesuaikan jamnya. Jadi misalkan jam 8 berangkat, kalian jam 8 terbang ya, kalian bisa sesuai nih dari sini berangkat jam berapa, teman-teman. Mungkin kalau naik mobil harus ditambahin waktu 1 jam kali ya. Soalnya kan suka gitu kadang kalau mobil macet, lebih sering apa? Ya lebih sering kehalang ya sama banyak truk gede. Tadi kan soalnya di arah sana kan arah ke daerah industri juga tuh di Daan Mogot. Wah, deras banget ya hujan ya. Udah lama sih jujur nggak hujan-hujanan gini, terakhir waktu ke Jogja aja itu. Next time pengen nyoba antara ke Garut. Kampung saya kebetulan di Garut, teman-teman. Di daerah Tarogong ya. Oh, ini WTC nih. Dulu sering kalau belanja bulanan di Hypermart ya. Cuman sekarang kayaknya udah sepi. Dulu ada bioskop namanya 21, teman-teman. Udah nggak ada kalau nggak salah sekarang. Kita lanjut lagi. Next time kita pengen touring ke daerah Jawa Barat dulu, teman-teman. Nggak sejauh ke Jogja ya. Soalnya menyesuaikan sama ketersediaan hari juga. Menyesuaikan ketersediaan hari. Selain itu juga apa namanya? Ya kita explore juga daerah yang dekat yang belum pernah kita kunjungin ya. Kalau nggak ke Garut, saya pengen ke daerah itu, teman-teman, Pangalengan ya. Kalau nggak Ciwidey, ke daerah sana. Cuman itu mungkin bulan April atau ya April lah ya, kita cari waktunya nanti. Yang pasti itu setelah Lebaran, soalnya ini udah mepet banget. Saya kondisinya juga lagi kurang fit. Ini radang tenggorokan, lagi flu juga ya kan. Makanya suaranya nggak tahu nih kedengeran gimana ya. Soalnya yang saya rasain sih agak-agak serak nih sekarang.
Jadi sorry banget teman-teman, mohon pengertian dan dimaklum ya lagi kayak gini. Kalau suaranya kurang enak didengar. Tapi semoga jelas ya suaranya. Oke, kita udah nyampe di WC teman-teman. Bentar lagi udah nyampe ke rumah ya. Makasih banyak nih udah nonton ya. Makasih juga selama saya tag atau record perjalanan ini di channel saya udah ada 34 subscriber. Bukan angka yang besar, tapi saya sendiri sebelumnya waktu awal bikin tuh kayak apa ya ada orang yang mau subscribe ke channel saya kayak gitu ya. Cuman ada makasih banyak teman-teman yang udah subscribe, yang udah like video, udah komen, udah nonton ya, udah luangin waktunya. Saya ucapin makasih banyak. Semoga ini kita lurus aja nggak apa-apa ya. Semoga kalian suka sama konten saya. Jangan lupa kalau ada kritik atau saran bisa komen, saya balas-balasin nanti. Saya baca-baca juga. Yang pasti saya ingin improve kualitas video yang saya hasilin. Ini juga saya masih eksperimen ya teman-teman ya, tentang settingan kamera nih. Soalnya kayak saya masih kurang puas sama yang kemarin. Dan, jadi kurang lebih kayak gitu. Makasih banyak teman-teman sekali lagi udah nonton. Tetap sehat selalu ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat siang, selamat pagi. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.